Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hamla wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, melanjutkan pengajian pada malam Selasa yang telah berlalu, di mana malam ini kita coba mengkaji menyangkut dengan kedudukan ulama, baik yang beramal maupun yang tidak beramal dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan orang yang alim, maka sungguh memulia akan aku, dan barang siapa memulia akan daku, maka sungguh memulia akan Allah. Barang siapa memulia akan daku, maka sungguh memulia akan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa memulia akan Allah, maka tempatnya dalam syurga. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya bahwa orang yang memuliakan ulama itu, maka dia memuliakan Rasulullah. Kalau kita sudah memuliakan Rasulullah, maka kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan Allah, tempatnya sudah pasti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan dalam hidupnya kita jangan pernah menghina para ulama, mencaci maki para ulama, tapi muliakanlah ulama itu sehingga Allah memuliakan kita, baik di dunia maupun di yaumil mahsyar kelak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumal alim
afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadah orang yang bodoh. Orang yang alim, orang na ilmu geih, na orang ibadah di dalam masjidnya, sementara orang ibadah itu tidak ada ilmu. Teh lebih gad ba Allah, gad orang yang na ilmu daripada orang yang abid, orang yang ibadah tapi hana ilmu. Hana gad ba Allah. Macam enggak tak orang dengar yang nak ilmu daripada orang abid hana ilmu. Orang beribadah ilmu tak. Hana gad ba Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yaf'alu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya alfa rak'atin min ayyusalliya alfa rak'atin tatawu'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia ilmu, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tetapi tiada dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, karena banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Orang yang merno sabuh bab ilmu dan gaamalkan sabuh bab ilmunya atau hanya gaamalkan, nyan lebih gad kepegah daripada orang sembahyang 1000 rakaat. Tapi lebih gad lom orang yang na ilmunya beramal ketimbang tidak beramal. Kenapa? Karena banyak sekali hadis yang mencaci, yang melaknat orang yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Kita jangan salah faham. Bentuk munyo lagi yang kepegang dalam hadis Nabi apa ya minta ilmu ri berat tak ganjaran. Munyo hana tamamai dengan ilmu gelakna. Ha? Gecaci maki, kagak gegat baik dah minta ilmu. Yang na minta ilmu tidak beramal, gecaci maki oleh Allah, apalagi yang hana minta ilmu, hana mamai, beparahlah. Pulang orang ibadah lagi berhati-hati mana, dia beribadah mau, tapi enggak mau mencari ilmu. Hana sapupi, sia-sia ibadah. Seperti riwayat daripada Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rongganya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik atasnya matahari. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu
maka dia akan dilaknat oleh ilmunya. Dan dia akan dilaknat oleh segala sesuatu yang disinari oleh matahari di permukaan bumi. Dilaknat. Ilmunya saja melaknatnya. Contoh, kita mampu membaca Al-Quran. Sementara ada orang yang salah, kita tidak menegahnya. Kita tahu itu salah. Kan hana tak amalkan ilmu itu. Ketika hana tak tegah berarti hana tak amalkan. Nyan katanya, ayat Quran yang dibaca bunuh per huruf, seandainya ayat Qurannya Allah mengizinkan dia bisa hidup seperti manusia, bak muka hati terus. Itu ilmu yang kita miliki jika tidak kita amalkan. Dan demikian juga, apa saja yang disinari oleh matahari, maka dia akan melaknat orang yang memiliki ilmu, yang ilmunya itu tidak diamalkan. Menyokan almarhum Abu Kenire, Abu Muhammad Nur, pokok enggak ya? Lebih baik sedikit ilmu tapi kita mampu beramal ketimbang banyak ilmu tapi kita tidak mampu mengamalkannya. Kan berarti hanya malim baik salah. Makanya kalau kita lihat sejarah orang-orang dahulu, kenapa orang dahulu selesai dia mengaji kitab Masailal, beramal, dia memiliki karamah. Gepubut lagi menulis. Itanya menyujud Dawid baik lagi menulisnya. Nyujud Dawid lagi sampai lagi menulis ke cara. Nyujud keh itu. Tapi orang dulu tidak. Maka orang dahulu keramat-keramat. Ketika mereka sudah keramat, ilmu yang tidak pernah dia ketahui akan diberitahukan oleh Allah kepadanya. Maka manyang-manyang tak ilmu orang zaman tanpa gebut manyang, tapi manyang ilmu karena amal. Jadi lecat yang gaji-ganji yang kedepu oleh ulama-ulama zaman. Karena apa? Memang langsung Allah yang mengajarkan mereka. Maknanya kagak abu ikut Allah. Biasanya baik dalam hukum sih. Kai pegah pernah aliran sesat. Maknanya Allah buka hijab, Allah buka hatinya itu. Allah berikan dalam hatinya itu cahaya ilmu, nurullah, ilmu Allah itu ke dalam hatinya yang tidak pernah dia ketahui. Maka katanya beramal itu semampu kita. Ubena ada depu, ubena ada pebut. Yang ada depu baik pebut. Yang kita tidak tahu jangan kerjakan. Kenapa? Binasa. Jangan kerjakan. Mudonya mantap. Honda hancur tak tempe ban, tak tempe ti nyan kengget ban. Sama hancur ban gop. Apalagi akhirat. Maka kalau kita tidak tahu, jangan paksakan, jangan pura-pura tahu. Tapi belajar dulu. Makanya zaman kenapa Rasulullah setelah menerima perintah salat waktu Isra Mi'raj, tatkala dia turun ke bumi, kenapa pada waktu itu, pada waktu subuh dan pada waktu zuhur beliau tidak salat? Karena beliau belum memiliki ilmu. Gelom na ilmu. Memang kena bubut. Ketika Jibril turun pada waktu zuhur, diajarkan Rasulullah, Jibril menjadi imam, Rasulullah menjadi makmum. Setelah itu baru beliau melaksanakan salat. Dengan pernah Jibril baru bubut. Anehnya kita hari ini, tahu tidak, tempat pengajian cukup banyak sudah, tapi tidak mau belajar. Salat kita kerjakan seolah-olah seperti orang yang paling tahu ilmu tentang salat. Itu hari ini kebalikan. Maka kita tidak heran jika kita lihat di tengah-tengah masyarakat
Orang yang rajin salat tapi dia rajin memfitnah orang. Orang yang rajin salat tapi dia rajin melaksanakan perbuatan riba. Orang yang rajin salat tapi dia rajin melakukan maksiat kepada Allah, kita tidak heran. Jangan heran. Kenapa? Kalau secara ilmu Allah, maka salat yang dia kerjakan itu tanpa ilmu pengetahuan tentang salat, sehingga salat itu tidak mampu menjaga dia, tidak berpengaruh dalam kehidupannya, sehingga terpelihara dia daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tidak ada. Makanya tidak, jangan susah. Nah, ini yang sayangnya elemen yang kemudian kejadian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari dimaterai atas suratannya ini, hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Hai hamba yang mensia-sia akan segala hak penghulunya, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila mati ia, dicabut Allah akar rohnya atas ketiadaan syahadat, dan diharamkan mati atas beriman. A'adzanallah min dzalik. Kita berlindung daripada hal yang demikian. Dan orang yang punya ilmu tidak beramal itu, malaikat akan mencatat di dalam bukunya dan dimantrai, gebuh matrai. Gebuh matrai itu buku urangnya di malaikat. Menulis bab buku orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Maka orangnya karena putus asa atas rahmat Allah, maka Allah gelaknat atas orangnya apabila mati. Orangnya han mampu mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Orang punya ilmu tidak beramal, ketika mati maka dia tidak akan mengucapkan kalimah syahadah, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati atas beriman. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Orang yang berilmu tidak beramal, diharamkan oleh Allah mati di dalam iman, apalagi orang yang tidak berilmu. Takutkah kita ataupun tidak? Ya, iban ya. Mati tidak membawa iman. Sehebat apapun kita di dunia, salat kita tidak pernah tinggal, puasa kita, berbagai jenis puasa kita laksanakan. Rukbak puasa Nabi Allah Daud Dabubut. Kemudian bersedekah kita setiap hari, anak yatim kita bantu, fakir miskin kita bantu, masjid kita bangun, di mana ada zikir kita pergi. Tapi kita tidak mau menuntut ilmu. Mati tidak membawa iman, kekal dalam neraka hanarum. Karena kunci seseorang dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah dia mati membawa iman. Walaupun nanti dibakar dahulu, tapi syurga dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal ilmulah yang menentukan seseorang. Akal ilmu penting dah. Dan hal yang paling mudah, tidak susah, hana he ya bita ilmu. Tanah he urusan tu tempat majlisnya duk dengar. Oh je takkan kitab. Ni kitab. Ya, kan itu hal yang paling mudah, tidak berat, tapi nilainya nomor 1 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduk belajar di majelis pengajian, di majelis ilmu, paling mudah ni. Tapi nilai dia rakyat tak. Maka kita yang memiliki amal, yang memiliki ilmu, hati-hati. Hati-hati.
balasan kedudukan orang yang berilmu itu pun tinggi di sisi Allah. Dan jika ilmu itu tidak kita amalkan, kedudukan kita pun hina dan paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan ilmu. Jika baca Quran, pernah baca Quran. Jika baca kitab Masailah, dah pernah urang dengan kitab Masailah. Ibadah yang si tak bubuk sembahyang, kipan ketupu dalam kitab Masailah. Mana ada bubuk? Mana ada bubuk? InsyaAllah kita akan selamat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmu. Bahwasanya yang terlebih sangat manusia siksa pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan hadis ini oleh Tabrani dan Imam Baihaqi. Yang paling berat siksa singa orang kiamat di antara manusia di yaumil mahsyar kelak adalah orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya itu tidak bermanfaat, tidak beramal dengan ilmunya. Maka kita terus belajar dan mengamalkan ilmu kita. Dan lagi Ibnu Ruslan berkata, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wathan. Orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Orang alim yang memiliki ilmu dia tidak beramal. Sebelum orang kafir masuk dalam neraka, terlebih dahulu dia yang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Demikian pula kebalikannya, orang alim yang mengamalkan ilmunya, dia terlebih dahulu masuk dalam syurga Allah ketimbang dengan orang yang mati syahid, ketimbang dengan manusia yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketimbang dengan orang kaya yang murah hati. Maka dialah terlebih dahulu yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ilmunya. Agaknya awai damang syurga, agaknya awai damang neraka. Dua boh rumalin. Angkaji ke perang. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dua hal yang paling dekat dengan orang alim itu, yang pertama adalah sombong, yang kedua dengki. Nyan tau tak ngau orang malim. Mamnya ngau orang malim to sifatnya, ngau orang hana malim hana apa kali. Jadi kecuali orang alim yang memelihara dirinya, maknanya tauhid dan tasawuf lebih mendalam pada dirinya ketimbang daripada fikih. Ini orang alim biasa yang selamat. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, al-ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin la yakun. Ilmu dengan tiada beramal pungo.
Kali Imam Ghazali, na ilmi hana tak amaikan, nyan pungo gila. Amal tanpa ilmu, kata Imam Ghazali, tidak sah. Amal tanpa ilmu tidak sah. Kita salat, kita tidak tahu tentang ilmu tentang salat. Kita tidak tahu ilmu cara bersuci. Kita tidak tahu syarat-syarat sebelum masuk ke dalam salat. Kita tidak tahu rukun salat. Kita tidak tahu syarat daripada rukun salat itu. Kita tidak tahu yang membatalkan salat. Kita tidak tahu yang sunat dan yang makruh di dalam salat. Maka salat itu tidak sah, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Tidak sah. Mangki pancara dengku. Ibadah dikerjakan, ilmu dicari. Ibadah pupuk ju, ilmu minta laju. Maknanya beriringan antara ilmu dan amal. Mencari ilmu dan beramal beriring-iringan. Ingat, karena fardu'in. Setiap fardu'in haram mencari yang lain sebelum kita mencari ilmu itu. Ana cerita. Hari ini 24 tahun kita habiskan umur kita, tenaga kita, pikiran kita untuk kepentingan dunia. 20 tahun dari PAUD sampai dengan S3, jumlah 20 tahun. Berani dan siap kita menghabiskan waktu itu, yang padahal kita tahu mati dunia itu tinggal. Mati dunia tinggal. Mati keban dunia tinggal. Doktor Handa tinggal. Ya kan? S2 tinggal. S1 tinggal. S2 tinggal. Ubena S tinggal mendu. Yang mukumat pabadan putra almarhum. Lain mendum tinggal. Dunia tinggal. Tertumpu berahan mati dunianya tinggal. Yang kami putra salat, puasa, haji, zakat yang diiringi dengan ilmu agama. Tapi kenapa untuk ilmu agama kita belum menghabiskan waktu 24 tahun lamanya? Yang ilmu agama itu kita bawa ketika mati. Bahkan untuk dunia 20 tahun, habis tenaga, habis bank, habis pikiran, tapi kita jalankan dengan baik. Kenapa? Untuk akhirat kita tidak kita jalankan demikian. Yang dicibanding kan manusia yang banyak demikian hari ini. Hendak orang syik di kalian. Saya teringat sekali ketika anak saya masih kecil, ya kita nimit nikah kan, kita nimit badika, kita nimit ba SD, ya kan? Kita mampu duduk berjam-jam menunggu anak kita keluar. Cikalan, ndak anak orang syik orangnya je kalah. Tapi kenapa di tempat pengajian kita tidak mau duduk menunggu anak kita kembali? Ataupun mesti di kampung ya boleh balik. Kenapa tidak pernah sekali-sekali kita naik kereta lewat ataupun pergi ke tempat pengajian dia? Ada dia enggak di tempat pengajian itu? Mana barang? Itu yang sangat kita sayangkan. Tapi di tempat sekolah untuk dunia, banyak orang tua yang rela menghabiskan waktu, uang dan tenaganya untuk kepentingan dunia. Tapi lupa dia untuk akhirat anak-anaknya. Ini yang sangat kita sayangkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zada aliman
faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Sabda Nabi pada hadis yang lain sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada hari kiamat. Maknanya dalam syurga. Pegang oleh Rasulullah, apabila lagi tengok dia ziarah orang malim, maka saban lagi dia ziarah bak Nabi. Dia sawu gure tu, saban lagi dia sawu Nabi. Yang jamun ubah-ubah kitanya, asai huru raya, bila dia pegang huru raya lain. Asai bengah huru raya pun, nyan getam dia orang si. Hanjek jak saho, yuh golom jak bak gure. Gepersiapkan menyojamun timpan sampai pinggan. Gepaso peng lamplop dia orang si di jamun. Gejuk, jak bak dengku, jak bak gure. Jamun, jino nale. Nabi jino mi tu tang gure. Itu gure pada tempat ber saja. Orang raya hani tu pak gure. Hana itu pak rumah gure, pak rumah gure. Ho. Ya, orang tua pun tidak mengarahkannya. Zaman mana? Zaman. Ada hai menziarahi guru kita. Tengku yang pebut katanya alih ba ta sa jim ha. Tengku yang pebut katanya Quran juz amma. Nyan saban lagi katanya katayak kunjung Nabi di Madinah. Nyan bangga, nyan ban nilai ji. Kemudian apabila katanya tamu manjaro dengan orang alim, maka sama lagi tamu majaro dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu majaro gure? Tahu mah? Itu. Maka orang mufum monyo hane itu me Muhammad lah, hane piu. Ipo lang kawarame. Tetak ya Muhammad jaro. Tho Abu Payah pasti itulah orang lain. Begitu me Muhammad jaro Abu Payah pasti. Yang mufum. Ya ana mufum dik me ko pedan, duk geroi piruko. Ati tok pati di. Magabagah ibu dia. Mak jaro ngau pati. Napalah ana. Tapi mak jaro ngau Payah pasti bere apalah. Tabal lagi tahu mak jaro ngena ngan Nabi. Balik tahu mak jaro ngan Nabi. Dan so yang lam dunia kepegah naduk dengan ulama, duduk dengan orang yang alim, maka seperti dia duduk dengan daku di dunia ini, dan di hari kiamat nanti dia akan sekedudukan denganku. Kita di dunia duduk dengan orang yang berilmu, dengan orang yang alim, maka sama seperti kita duduk dengan Nabi kita Muhammad. Dan di yaumil mahsyar kelak kita akan bersama Nabi di hari kiamat, didudukkan dengan Nabi. Berarti di samping Nabi, di miuk liwaul hamdi, payung Rasulullah pada hari kiamat di padang mahsyar nanti, di mana hari tidak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala dan naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mulianya. Menaiwati kepegang kekurangan kedudukan orang yang tidak beramal, orang alim tidak beramal. Yang kepegang kedudukan orang alim, berarti yang mau beramal. Jadi kita upayakan dengan mereka kita selalu bersentuhan. Jadi kadang-kadang dia cakap nana sena kauri bak tabur tempat undang orang alim kan. Nah dia kita mang le parumo. Ni tamang ni pengan aku. Bek lu. Bah orang lain minta. Kamu mangai. Kagak bi kesempatan ni Allah duk bak binih orang malim. Hangkem.
ai duduk samping Nabi. Ke hana pu baru lain macam baik lu. Tapi kalau orang mengerti, hana riu permo kedama. Enggak duduk samping orang malim, enggak duduk samping Nabi. Kahang kedeme duduk sampingnya, pokoknya dalam kawan jamuan orang malimnya inan kedeme duduk. Ya. Nah, itu kan saya sering mengatakan dunia, hidup kita di dunia yang akhir, di penghujung dunia yang sudah dekat kepada kiamat. Maka pandai-pandailah kita di dalam beramal. Amal yang dengan amal itu tidak cukup umur kita untuk melakukan amal itu. Lagi malamnya aduk bab majlis ilmu. Lecat lebih fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku zaman baginya atas Allah Ta'ala akan syurga. Ya. Pada hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, orang yang menziarahi orang alim, maka kata Rasulullah, dia telah menghutangkan Allah Subhanahu wa taala akan syurga untuknya. Orang yang ziarah orang alim. Orangnya geputang ke Allah dan akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Zaman menghutangkan Allah. Itu yang menziarahi orang alim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Maka mesti tengok tajak wajah timu kebetulan lewat iku daya Abu Bayar Pasi. Tak terus siat tak dama lang komplek daya hanya lepi bab ini jalan raya. Daya ziarahi ke? Ya ziarahi katnya. Ate truk kena agaknya ada masalah. Pokoknya kata tajak ziarahi katnya. Anak bekah benar orangnya ana menziarahi mereka. Dan kata jang, ban tajak lebih salim ternyata hana apa. Tapi kena kali tak ziarah. Orang alim. Orang raya pasar, orang raya haji kan? Ajak dia. Lewa rumah, lian jak juga gure. Jak badengku. Nya yang utama le. Kan? Ini yang le. Oh, daripada semayang penghoror raya, mumba urun si ham tu memang woi le, jak bak kepala dina. Ba urun si anam tu memang woi le, bak kepala dina ha juga di. Dai pala kan. Ba urun si le pala utama, le urun si bak gure denya baru yang David. Itu. Yang kita sayangkan, kita khawatirkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah hari ini, banyak orang sudah tidak mau mengikutinya lagi. Banyak orang hari ini yang mau mengikuti apa yang dikatakan di dalam media sosial. Dan daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, bahwasanya berkata ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, niscaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam syurga. Kepegah oleh Sayyidina Ali, orang yang pergi ke mengunjungi kuburan para ulama, kuburan orang yang alim, ketika sampai ke kuburan dia membaca ayat Allah, terserah apa yang dia baca, setiap langkah dia itu Allah akan buat untuknya mahligai di dalam syurga. Sebenarnya tajak mbak kubu Abu Tanah Merah.
tok gede bak kubur butau merah dah baca Fatihah siga truk. Nyan setiap langkah gedanyo ataupun setiap putaran roda daripada mobil yang kita naiki akan Allah ciptakan untuk kita satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Contoh dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai dalam syurga daripada emas seperti yang tersebut di dalam Riyadhur Riyahin. Dan setiap huruf yang dibaca pada kejap bak kubur para orang alim, Allah juga akan menciptakan satu mahligai untuk dia yang terbuat daripada emas. Demikian disebutkan di dalam kitab Riyadhur Riyahin apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin.